hari ini. Oke, baik. Untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Baik, terima kasih untuk doa dapat dicukupkan. Dan sebelum kita memulai untuk acara kita pada hari ini, kita akan lakukan terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi untuk Bapak Ibu semua tidak perlu on mic, cukup mengikuti saja dari lagu Indonesia Raya yang akan saya share setelah ini. Baik, untuk lebih dari 70.000 pengunjung. Halo John, saya alhamdulillah baik-baik saja. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Agustinus. Mungkin selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum itu Dion mau memperkenalkan siapa Pak Agustinus terlebih dahulu ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Baik, berikut adalah profil dari Bapak Agustinus. Jadi Bapak Agustinus adalah researcher dan statistical expert, yang mana beliau adalah lulusan dari doctoral degree dari Victoria University di Melbourne, dan juga master degree-nya ada di Massey University yang ada di Selandia Baru. Dan untuk saat ini beliau adalah seorang senior lecturer atau dosen senior di Politeknik Negeri Bandung dan juga aktif sebagai researcher sekaligus sebagai statistical practitioner dan juga webinar speaker. Dan untuk publikasi yang paling terkini itu adalah tentang modeling passenger loyalty towards app-based motorcycle taxi, yang mana itu adalah publikasi Q2, dan juga the effect of electronic service quality on customer satisfaction and loyalty in shopping, online shopping, yang mana itu adalah publikasi Q3. Dan untuk pencapaian beliau, yang pertama adalah sebagai best presenter, kedua dari International Seminar of Science and Applied Technology, yang kedua, atau ISAT 2021, dan berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Agustinus. Baik, bagaimana nih Pak Agustinus? Kira-kira kita hari ini bakal fokus untuk belajar apa saja, Pak? Oke, baik John. Malam ini saya akan memberikan pengantar untuk memahami aplikasi olah data SPSS. Lalu kemudian apa saja yang bisa dilakukan dengan SPSS dan saya akan memberikan contoh mendemonstrasikan bagaimana mengolah data dengan SPSS dari analisis statistik yang yang sering sekali digunakan ya. Tapi karena waktunya hanya sebentar, jadi mungkin saya hanya akan mendemonstrasikan dua alat statistik saja yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Oke, baik. Terima kasih Pak Agustinus. Jadi kita hari ini bakal lebih fokus untuk pengaplikasian dua aplikasi saja ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Oke, sebelum lanjut untuk melakukan materi pada hari ini, Dian juga mau reminder kepada Bapak Ibu semua, bagi yang ingin melakukan registrasi, sudah bisa dilakukan registrasinya dan juga udah di-share di kolom chat. Untuk registrasi hanya kita buka sampai jam 9 malam saja. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik setelah ini, kemudian melakukan presensi. Dan untuk pertanyaan Q&A akan kita lakukan setelah kita melakukan materi pada hari ini. Untuk teknis dari Q&A akan disampaikan melalui kolom chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Agustinus. baik. Terima kasih John. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan kali ini dan adik-adik mahasiswa semua di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dengan saya dan malam ini saya harapkan eh, saya bisa memberikan sedikit manfaat lah kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua, terutama yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana olah data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya yakin Bapak Ibu dan adik-adik semua sudah sering mendengar apa itu SPSS ya. Tetapi bagaimana cara menggunakannya, apa yang harus saya lakukan, terutama datanya diolahnya bagaimana. Begitu biasanya. Dulu juga saya seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ada semua. Jangan khawatir kalau sekarang masih aduh ini datanya diolah gimana ya saya nggak tahu. Saya kira semua orang juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, blank sama sekali ini diolahnya seperti apa. Nah kemudian bagaimana memulai uh, belajar olah data statistik dengan menggunakan. Kalau menurut saya cara yang paling mudah straight to the point itu adalah Bapak Ibu dan adik-adik semua itu rajin-rajinlah membaca artikel-artikel jurnal penelitian terdahulu di topik yang Bapak Ibu dan adik-adik semua sukai. Baca artikel jurnal
lalu perhatikan bagaimana datanya diolah menggunakan aplikasi apa. Biasanya di dalam aplikasi itu dilaporkan datanya diolah dengan menggunakan apa begitu. Kita gambar saya jelas. Oke. Eh, jadi biasanya dari artikel-artikel terdahulu kita bisa tahu oh datanya diolah dengan cara seperti ini dengan namanya ini. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semua masih belum tahu. Tetapi nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu dan adik-adik semua, aplikasi olah data statistik SPS itu banyak sekali fasilitasnya, banyak sekali menu, banyak sekali. Dan fasilitas yang ada di aplikasi SPSS itu bisa digunakan untuk olah data, penelitian, berbagai disiplin ilmu. Saya sendiri dari disiplin ilmu sosial, khususnya di pemasaran, tetapi banyak juga teman-teman di sini yang juga dari kesehatan atau dari kedokteran seperti itu. Dan sebagian besar dari mereka juga menggunakan SPSS, ada yang menggunakan Stata, dan lain sebagainya. Tapi intinya kita harapkan ini kita bisa mendapat kebenaran tentang SPSS itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, karena waktunya sangat terbatas, jadi mungkin ini hanya pemaparan ketegelan saja, sekilas saja untuk pemahaman yang lebih mendalam. Biasanya teman-teman dan adik-adik semua itu bisa mengikuti program dari Smart itu yang berupa bootcamp. Bootcamp itu bisa sampai 5 pertemuan dan itu akan dibahas lebih dalam masing-masing alat olah data yang ada. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya gunakan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Saya akan share screen ya. Baik. Jadi ini adalah hari pertama dari program olah data kuantitatif sampai interpretasi, yaitu dengan SPSS pada hari ini, malam ini oleh saya, dan besok malam oleh Pak Wahyu dengan menggunakan program SmartCare. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang metode penelitian kuantitatif. Pasti sudah dengar apa itu kuantitatif dan kualitatif. Dari namanya, penelitian kuantitatif, kuantitatif itu berhubungan dengan angka, ya, berhubungan dengan angka. Tapi kalau metode penelitian kualitatif itu tidak berhubungan dengan angka. Singkatnya seperti ini. Metode penelitian kuantitatif itu kita berhubungan dengan angka. Nah, kalau kita berhubungan dengan angka, berarti kita melakukan pengukuran, mengukur dalam penelitian kuantitatif. Banyak sekali variabel yang diukur. Pertanyaannya kemudian, apa yang diukur? Yang diukur biasanya dinamakan variabel. Ya, baik, jangan. Definisi dan tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik angka secara sistematis untuk memahami pola, hubungan, dan atau tren. Jadi kita melakukan pengukuran, terus sesudah datanya kita kolek, kita kumpulkan banyak kali, lalu kita mencari tahu apa yang bisa diungkap dari data itu. Nah, kalau kita hanya sekedar memandangi data itu, jelas data itu tidak berbicara apa-apa kepada kita, apalagi kalau datanya. Nah, dibutuhkan suatu alat statistik untuk bisa membuat data itu jadi bunyi gitu dalam tanda kutip. Jadi bisa berbicara kepada kita bahwa oh ternyata data ini menunjukkan seperti ini. Oh ternyata data ini menunjukkan adanya hubungan. Oh ternyata data ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif untuk memberikan bukti empiris, bukti data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Karakteristik utama dalam penelitian kuantitatif itu adalah penelitiannya harus objektif. Peneliti bertujuan untuk meminimalkan bias dan subjektivitas. Jadi tidak boleh subjektif dalam penelitian kuantitatif, harus objektif apa adanya. Jadi apa istilahnya sistem nilai yang dianut oleh si peneliti tidak boleh mengganggu data. Data harus kita dapatkan apa adanya.
Lalu presisi. Metode kuantitatif memungkinkan pengukuran dan kuantifikasi yang tepat, jadi lebih presisi diharapkan. Ya. Lalu karakteristik dari penelitian kuantitatif adalah menggunakan ala analisis statistik untuk membuat data menjadi dalam tanda kutip saya katakan, menjadi bunyi sehingga data itu jadi berarti bagi kita. Alat statistik digunakan untuk menarik kesimpulan yang berarti, meaningful. Nah, dalam penelitian kuantitatif kita melibatkan variabel. Ya, variabel. Pertanyaannya sekarang, variabel itu apa sih Pak? Variabel? Pengertian umum dari variabel ini saya ambil dari bukunya Sugiono. Pak Sugiono mengatakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi yang namanya variabel itu segala sesuatu yang menarik perhatian kita untuk diteliti dan bisa diukur. Itu variabel. Jadi segala sesuatu yang menarik perhatian kita untuk diteliti, segala sesuatu yang menarik perhatian si peneliti sehingga dia meneliti hal dan bisa diukur. Variabel itu bisa diukur. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, sangat bervariasi. Itu sebabnya hal yang kita ukur karena sangat bervariasi dinamakan variabel. Ya. Sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian tarik kesimpulan. Nah, itu variabel menurut Pak Sugro. Jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Saya loncat langsung ke depan ya. Dalam arti kata lompat gitu. Sekilas tadi sudah diberikan. Sekarang apa sih biasanya dalam penelitian kuantitatif? Variabel apa saja yang terlibat dalam suatu penelitian kuantitatif? Uh, Berbagai jenis variabel yang bisa terlibat dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Ya, hubungan antar variabel. Yang pertama ada yang namanya variabel independen. Independen variabel. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai variabel bebas. Seseringnya diberi notasi X sebagai variabel independen atau variabel penyebab atau juga dikatakan disebut faktor resiko. Dan semuanya itu adalah menunjukkan kepada variabel independen, variabel yang terdiri independen, variabel bebas. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Biasanya diberi lambang Y, bisa juga disebut variabel akibat atau variabel hasil atau outcome. Variabel dependen dari namanya saja kita bisa tahu bahwa variabel itu nilainya tergantung dari variabel independen karena itu sebabnya dia dinamakan variabel dependen. Depend on something gitu ya. Nilainya itu depend on tergantung pada hal lain. Hal lain di sini adalah variabel independen. Jadi biasanya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan bukan sebaliknya. Ya. Nah, itu saja sedikit tentang variabel apa independen dan dependen. Sebetulnya masih banyak sekali istilah-istilah variabel. Tetapi untuk pelatihan kali ini cukup itu saja yang kita ketahui. Nah, sekarang ada hal lain lagi yang lebih penting untuk kita ketahui, itu adalah tingkat pengukuran level of measurement atau skala penskalaan. Seperti saya katakan tadi, yang namanya variabel itu perlu variabel berat badan. Jelas ada ukurannya, ya ada alat untuk mengukurnya, berat badan. Satuannya jelas kilogram dan sebagainya. Nah, alat ukurnya itu jelas. Tapi variabel yang diukur oleh kita itu karakteristiknya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Contohnya misalnya variabel jenis kelamin biasanya diberi kode, ini hanya kode, biasanya pria itu satu, kode satu, wanita kode dua, atau diberi kodenya pria satu, wanita nol. Nah, angka satu dan nol atau angka satu dan dua yang kita pakai sebagai kode itu bukan angka yang memiliki properti angka seperti angka sio, itu hanya sekedar kode saja, hanya sekedar eh, label saja bahwa untuk memudahkan analisis pria itu saya beri kode saya beri label satu, wanita saya beri label dua. Tidak berarti bahwa dua itu dua kalinya satu, sekali tidak. Jadi bermacam-macam, bermacam-macam sekali pengukuran. Nah, oleh karena itu ini akan saya jelaskan berbagai tingkat pengukuran atau level of. Yang pertama adalah
tingkat pengukuran nominal dengan menggunakan skala nominal. Kadang-kadang itu juga nominal dari kata nomen yang berarti nama. Anda mengukur variabel di level pengukuran nominal saat Anda menggunakan angka dalam variabel hanya sebagai level. Contohnya saja. Hanya sebagai level. Ya. Jadi selamin adalah contoh level pengukuran nominal. Misalnya satu ya dan dua. Lalu tingkat pengukuran ordinal. Ordinal ini skala kita mengukur sesuatu dengan skala yang mengurut order dari kata urutan order. Anda mengukur variabel pada tingkat ordinal ketika skor dalam variabel berupa urutan peringkat. Satu, kedua, tiga, keempat, urutan. Kadang-kadang ada variabel yang harus diukur dengan cara diurutkan. Mana yang paling penting, mana yang paling ada sendiri. Namanya variabel ordinal. Variabel yang diukur dengan skala ordinal. Peringkat pada tes kelas adalah contoh pengukuran tingkat ordinal. Kita bisa mengurutkan peserta dari skor tertinggi hingga terendah, tetapi kita tidak tahu seberapa baik orang tingkat pertama dibandingkan dengan orang tingkat kedua. Jadi seberapa banyak bedanya antara ranking pertama dengan ranking kedua kita tidak tahu, tetapi yang jelas ini ranking pertama, urutan kedua adalah segini. Berapa besar perbedaannya tidak tahu. Yang jelas hanya sekitar urutan. Nah, itu level of measurement. Kemudian sekarang ada level of measurement interval. Interval. Contohnya adalah skor IQ. Skor IQ diukur pada tingkat interval. Artinya kita dapat mengurutkan skor, tetapi perbedaan antara setiap poin adalah sama. Kalau tadi dalam ordinal perbedaan ranking pertama dengan ranking kedua kita nggak tahu, tapi yang jelas kita hanya tahu urutannya. Tapi kalau dalam interval kita gunakan angka dan perbedaan jarak antara satu dengan yang lain itu sama. Ya. Artinya jarak yang sama itu selisih antara 95 dan 100 itu sama dengan selisih antara 115 dengan 20. Contoh pengukuran atau skala interval yang paling mudah kita pahami itu adalah skala pada termometer. Ada angkanya termometer kan derajat Celcius. Beda 5 derajat dengan 10 derajat itu sama dengan beda 55 derajat dengan 60 derajat. Bedanya 5 derajat. Tetapi skala interval atau variabel yang disebut dengan menggunakan skala interval tidak memiliki nilai 0. Dalam arti kata, kalau misalnya menggunakan skala interval nilainya itu 0, bukan berarti variabel itu tidak memiliki properti yang contoh, suhu 0 derajat bukan berarti tidak ada suhunya kan? Ada suhunya jadi 0. Gitu. Jadi skala interval tidak memiliki sifat 0. Dan sebaliknya, skala yang berikutnya yaitu skala rasio itu memiliki 0. Dalam pengukuran tingkat rasio, skor dapat diurutkan, perbedaan antara setiap titik pada skala adalah sama, dan skala juga memiliki skor. Misalnya, variabel jumlah anak, jadi berapa orang orang ini mempunyai anak. Kalau dia bisa menjawab 2, dia bisa menjawab 1, dia bisa menjawab 0. Kalau dia jumlah anaknya 0, artinya dia tidak 0 di sini adalah 0. Jadi propertinya betul-betul, properti nilai ini adalah betul-betul mengikuti angka 0, berarti dia gitu. Nah, kesimpulannya, jadi ada variabel yang diukur dengan skala nominal, dengan skala ordinal, dengan skala interval, dan skala. Variabel yang diukur dengan skala nominal kadang-kadang juga variabel kategori. Jadi ada kategori, kenapa disebut kategori? Pak, ya itu tadi contohnya. Kategori wanita, kategori pria, ya. Kategori rokok, kategori non-rokok. Ada sekedar kategori yang saja, satu, dua. Kalau yang ordinal, di order diurutkan, itu juga tetap dinamakan. Nah, variabel yang diukur dengan skala interval dan skala rasio sering sekali disebut sebagai variabel numerik, sebagai variabel numerik, ya angka dengan properti angka, gitu. Atau variabel continuous dalam bahasa Inggris kadang-kadang juga. Nah, variabel nominal dan ordinal ini itu termasuk ke dalam kategori non parametrik. Non. Kemudian variabel interval dan variabel rasio yang diukur dengan numerik termasuk variabel numerik itu biasanya disebut statistik. Wah, ini binatang apa lagi nih Pak? Statistik non parametrik dan statistik parametrik. Uh, singkatnya saja, singkatnya saja. Yang paling sering dan preferable, yang paling disarankan kalau kita melakukan olah data
itu adalah menggunakan parameter. Mengapa? Karena mempunyai kekuatan statistik yang cukup besar. Ya, jauh lebih besar dibanding statistik masalah. Jadi lebih 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 preferable gunakan statistik parameter. Tapi ada persyaratan untuk menggunakan statistik parameter, yaitu datanya harus berdistribusi normal. Sehingga data yang berdistribusi normal, kalau data itu plot kemudian bentuknya seperti lonceng begitu yang simetris. Nah, kalau bentuk data distribusi datanya seperti itu, maka data itu data yang luas bisa diwakili oleh angka, yaitu gitu ya. Tetapi begitu distribusi datanya tidak berbentuk bel, tetapi condong ke kiri atau condong ke kanan, itu distribusi data. Nah, nilai rata-rata tidak bisa mewakili distribusi data. Mengapa? Karena eh, data tersebut tidak berdistribusi normal. Instead of menggunakan rata-rata, kalau datanya tidak berdistribusi normal, biasanya kita menggunakan median untuk membandingkan satu median, median dengan median. Ada, oke, ini saja dulu ada statistik non parametrik dan parametrik. Sekarang saya akan masuk jenis-jenis analisis statistik. Jenis-jenis analisis statistik itu apa maksudnya, Pak? Jadi alat-alat statistik, jenis-jenis atau cara-cara mengolah datanya gimana supaya bisa menjawab pertanyaan penelitian saya, Pak. Itu, ya, itu yang dimaksud dengan analisis statistik. Kalau saya rangkum, eh, sebagian besar penelitian yang biasa digunakan oleh para mahasiswa maupun dosen itu melibatkan analisis statistik. Yang pertama, analisis deskriptif. Ya, saya jelaskan apa itu. Yang kedua, analisis komparatif membandingkan. Yang ketiga, analisis korelatif mengetahui apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan yang keempat, analisis multivariat melibatkan multivariabel, berbagai variabel. Dan biasanya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan dan apakah ada pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain. Biasanya apakah ada pengaruh dari variabel independen pada variabel. Jadi hampir sebagian besar penelitian itu, olah datanya itu menggunakan salah satu dari analisis, dari keempat analisis deskriptif. Nah, salah satu dari keempat. Begini, mari kita lihat satu persatu ya. Deskriptif, komparatif, korelatif, dan multivariat. Analisis deskriptif itu paling sederhana. Paling sederhana sekali. Kalau kita menggunakan analisis deskriptif, kita menganalisis data kita dengan menggunakan satu variabel dengan menggunakan analisis deskriptif, keluarannya, hasilnya itu akan menunjukkan uh, central tendency, ya, akan menunjukkan nilai rata-ratanya berapa, mediannya berapa, mode-nya berapa, terus variansnya berapa, uh, timpangan bakunya berapa, ya, terus frekuensi kemunculannya berapa kali, itu yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Ini paling sederhana sekali. Di dalam SPSS hanya klik-klik-klik dua kali akan menghasilkan sebuah angka. Ya, ada penelitian yang menuntut apa olah data yang sangat sederhana, yaitu olah data deskriptif. Yang kedua adalah komparasi. Jadi banyak sekali penelitian yang ingin mengetahui apakah satu kelompok data ini berbeda dengan satu kelompok data ini. Biasanya seperti ini. Makanya dikatakan komparasi, compare. Dan kelompok data ini diwakili dengan angka rata-rata. Kelompok yang B misalnya diwakili juga dengan rata-rata. Nah, kedua rata-rata itu di compare apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Berbeda secara signifikan itu apa sih, Pak? Ya, statistically signifikan. Hmm. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ya akhirnya ya kata signifikan gitu, tapi tidak menggambarkan apa sih sebetulnya. Berbeda secara signifikan itu artinya arti loose-nya ya yang mudah dipahami itu berbeda sekali, dan berbedanya itu bukan karena kebetulan, tapi memang benar-benar beda, beda banget, beda pisan gitu loh. Um, Beda secara nyata, gitu. Betul-betul berbeda, bukan karena kebetulan, tapi memang benar-benar itu berbeda. Ya, artinya ya kembali ke masalah koma. Nah, di dalam analisis statistik dalam kelompok atau keluarga komparatif ini ada dua jenis, ada dua kelompok besar, yaitu
between subject comparison, komparasi antara 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 subjek. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut tidak berpasangan atau komparasi independen. Tapi lebih saya lebih mudah bagi saya lebih mudah memahami dari istilah bahasa Inggrisnya karena between subject. Dan yang kedua adalah within subject comparison. Bahasa Indonesia berpasangan atau dependen. Nah, mari kita lihat apa itu yang between subject comparison. Between subject comparison difokuskan pada membandingkan dua atau lebih kelompok independen. Kelompok yang berbeda, kelompok independen. Ini kelompok pria, ini kelompok wanita. Kedua data dari dua kelompok ini dirata-ratakan, terus rata-ratanya dibandingkan. Apakah berbeda atau sama, atau apakah berbeda secara signifikan. Nah itu, jadi between subject, dua kelompok yang berbeda. Ya, dua kelompok yang berbeda dibandingkan. Dua kelompok yang berbeda. Ini kelompok perokok, ini kelompok non-perokok. Lalu VO max-nya diukur masing-masing. Lalu dibandingkan rata-rata VO max-nya. Apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Dari gitu. Ya, itu contoh. Between subject, dua kelompok atau tiga kelompok yang berbeda. Independen. Contoh, membandingkan kadar LDL pada kelompok pasien obes dengan diet tinggi serat dan kelompok pasien obes dengan diet biasa. Jadi ada dua kelompok. Kelompok dengan diet tinggi serat dan kelompok dengan diet biasa. Ya, semua partisipan, semua responden diukur LDL-nya, lalu kemudian dirata-ratakan dibandingkan. Apakah rata-rata kedua kelompok itu berbeda secara signifikan nggak tingkat kadar LDL? Itu contoh dasar. Terus kalau yang within subject comparison, bagaimana Pak? Kalau tadi between subject itu dua kelompok yang berbeda, rata-ratanya dibandingkan. Kalau within subject comparison, itu kelompoknya satu, diukur dua kali, di dua waktu yang berbeda. Nah, kedua pengukuran itu kemudian dibandingkan. Jadi, within subject comparison, yang paling sering dikenal itu adalah pre-test dan post-test. Jadi, ada sekelompok responden, diukur dulu, lalu diberi treatment, sesudah diberi treatment, selesai diberi treatment, kemudian diukur lagi. Nah, kedua pengukuran itu kemudian dibandingkan. Contoh lagi yang sederhana adalah pre-test dan post-test. Kelompok karyawan dilakukan pengukuran, lalu sudah pengukuran awal, lalu kemudian diberi pelatihan, terus selesai program pelatihan, dilakukan pengukuran yang kedua. Lalu kedua pengukuran itu dibandingkan, ingin mengetahui apakah pelatihan itu memberikan dampak tidak kepada karyawan. Jadi pre-test dan post-test itu yang sederhana. Jadi kalau between subject itu dua kelompok yang berbeda dibandingkan, kalau within subject satu kelompok diukur dua kali. Pengukurannya itu kemudian dibandingkan. Ada perbedaan atau tidak. Contohnya dari within subject itu yang paling sederhana adalah pre-test dan post-test. Jadi within subject comparison difokuskan pada membandingkan suatu pengukuran berubah lintas waktu atau lintas pengamatan dalam suatu objek. Dua waktunya. Contoh pre-test dan post-test dari dietary approach to stop hypertension diet. Ya, namanya itu DASH diet gitu lah ya. Jadi sebelum mengikuti program diet diukur dulu tensinya. Ya, para peserta, dulu peserta yang banyak itu sebelum ikut program diet diukur tensinya. Lalu mereka lakukan diet mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan. Setelah itu program diet di ujung program diet kita lakukan lagi pengukurannya. Terus nanti dibanding untuk mengetahui ini diet ini bisa menurunkan hipertensi atau tidak. Ya, itu komparasi seperti itu sering sekali dilakukan dengan menggunakan yang tadi deskriptif, dan kedua komparasi. Yang between subject, kalau saya gambarkan Bapak Ibu ya secara lengkap, yang namanya alat statistik between subject statistik itu banyak. Tergantung skala pengukuran dari variabel tersebut. Yang saya beri warna kuning ini adalah variabel yang diukur dengan skala numerik. Kalau variabelnya dengan diukur dengan skala numerik, maka dan ada dua kelompok, maka alat statistik yang harus digunakan adalah independent sample test. Ada fasilitasnya di SPM. Jika variabel yang akan kita bandingkan itu diukur dengan skala ordinal, maka kita tidak bisa menggunakan independent sample test. Kita harus menggunakan mean between u test. Jika variabel yang diukur itu dengan menggunakan nominal, dengan skala nominal, maka alat statistiknya adalah chi-square. Seperti itu. Ya. Tapi yang akan saya fokuskan pada malam hari ini adalah yang parametrik saja.
ya termasuk ke dalam parametrik statistik, yaitu yang warna kuning, yang variabelnya diukur dengan skala numerik. Ya, sekali lagi, jika ada dua kelompok yang berbeda, ingin dibandingkan, ingin di-compare rata-ratanya, kita gunakan independent sample size. Jika ada tiga kelompok yang berbeda, ingin kita bandingkan rata-ratanya, ada tiga atau lebih kelompok, maka kita tidak bisa menggunakan independent sample size. Kita harus menggunakan alat statistik, alat analisis namanya one way ANOVA. Begitu. Nah, ini yang dulu saya pertama kali belajar itu, table ini saya nggak dapatkan. Jadi saya bingung ini saya harus ini tuh di lokat, ini tuh bagian dari apa sih? Itu alat ini tuh bagian dari apa? Karena di SPSS itu fasilitasnya menunya itu tidak dikelompokkan seperti ini. Nah, sekarang yang bikin subjek statistik juga sama. Jika variabel yang tadi akan kita bandingkan itu diukur dengan menggunakan skala numerik, dan ada dua pengukuran yang akan dibandingkan, pre-test dan post-test misalnya, maka kita gunakan uh, analisis statistik pair sample t-test. Jika pengukurannya lebih dari 2 kali, sebelum pelatihan, sesudah pelatihan, dan 2 bulan berikutnya diukur lagi, jadi 3 kali pengukuran, nah kita harus gunakan repeated measure panel. Ya, gitu ya. Jadi keluarga analisis statistik komparasi itu banyak sekali. Ya. Baik, kita lanjut. Tadi yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, dan sekarang yang ketiga adalah korelasi. Cari dulu. Kalau variabel yang akan kita analisis itu diukur dengan skala numerik, maka gunakan Pearson Arcs Correlation. Ya. Yang ordinal, nominal mempunyai rumusnya sendiri-sendiri untuk mengukur korelasi. Lalu analisis statistik berikutnya adalah multivariat. Multivariat, jika variabel yang diukurnya itu dengan menggunakan variabel numerik, biasanya analisis statistiknya itu adalah multiple regression atau regression. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi ada empat analisis statistik yang biasa digunakan: deskriptif, dua komparatif, tiga korelasi, dan empat multivariat. Pasti Bapak Ibu akan menggunakan salah satu di antaranya. Kita lanjut ya. Praktek olah data dengan SPSS. Oke, ini yang mana ya? Tunggu-tunggu. Di sini saya akan contohkan analisis independen sampel. Dua kelompok yang berbeda akan dibandingkan rata-rata. Ya, variabelnya diukur dengan variabel numerik. Tiga bagian dari parameter. Jadi komparasi, nah kita akan berikan contoh yang independen sampel. Nah, baik, independent sample test. Tujuan melakukan independent sample test adalah untuk menguji apakah mean atau rata-rata dari suatu variabel berbeda secara signifikan berdasarkan suatu variabel kategorikal tertentu. Jadi misalnya ada variabel satu variabel misalnya tekanan darah, ya. Terus variabel kategorinya adalah kategorinya di sebelahnya itu adalah jenis kelamin, jadi ada pria, ada wanita. Nah, variabel tekanan darah itu nanti akan dibagi dua berdasarkan kelompok pria dan kelompok wanita. Kemudian tekanan darah itu akan masing-masing kelompok itu dirata-ratakan, kemudian dibagi. Itu contoh. Sebagai contoh, kita gunakan data, yaitu saya sudah mempunyai data, itu namanya data karyawan di masa tetap. Dari data para pekerja bagian produksi, kita ingin mengetahui apakah rata-rata gaji awal wanita berbeda secara signifikan dengan rata-rata gaji awal wanita. Saya jelaskan dulu datanya seperti apa, Pak. Ya. Nah, saya akan langsung perlihatkan di SPS. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat kan program SPS saya? Bisa, Pak? Bu? Untuk slide, masih slide Pak maksudnya? Belum, belum SPSS ya? Belum, belum. Masih slide Pak. Oh, caranya. Bisa diganti share-nya Pak? Harus keluar dulu ya? Iya. Stop share, kemudian share untuk SPSS. Oke, sudah terlihat Pak. Nah, Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu membuka program SPSS, terlihat akan seperti ini. Kebetulan saya sudah mempunyai data. Dan data ini data tentang karyawan. Ya. Eh, jadi ini adalah tanggal lahir karyawan. Gitu. Datanya ada cukup banyak, datanya ada oke ada 474 karyawan. Oke, ini data tanggal lahirnya, terus tingkat pendidikannya diukur dengan tahun. Jadi misalnya ini 9, berarti dia itu tingkat pendidikannya hanya SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Oh, berarti kalau yang 9 ini, responden ini, tingkat pendidikannya sampai SMP. Ini kategori pekerjaan, dikodekan, diberi label 1, 2, dan 3. Ini variabel gaji sekarang, ini gaji awal, ini lamanya kerja, angka ini menunjukkan bulan, jadi ukurannya itu bulan. Nah, ini delta gaji. Delta gaji itu perbedaan antara gaji sekarang dengan. Lalu ini jengkel itu adalah jenis kelamin. Kelamin dikodekan di label 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di uh, sudut kiri bawah. Ini kita klik tombol variabel view. Nah, variabel view, kalau kita klik tombol variabel view, kita akan melihat nama seluruh variabel yang ada di dalam data. Nah, kemudian label dari variabel tersebut. Labelnya itu apa? Label itu penjelasan lah. Contoh, variabel no car itu apa sih? Oh, ternyata itu adalah nomor karyawan. Dan ini saya isi sendiri supaya saya nggak lupa ini no car itu apa. Kemudian gender itu ya gender. TG lahir itu tanggal lahir. Pendidikan itu labelnya adalah tingkat pendidikan. Kenapa Pak Agus tidak menulis nama variabel di sini aja langsung tingkat pendidikan? Nah, di SPSS itu nama variabel itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi sebaiknya singkat-singkat saja. Nanti diberi penjelasannya di label. Kapak itu adalah kategori pekerjaan. Mari kita lihat kategori pekerjaannya apa itu. Kita klik di sini ya, ini value-nya. Oh, value label. Jadi kategori pekerjaan itu labelnya tadi 1, 2, 3 kan. 1 itu ternyata pekerja bagian produksi, 2 itu label atau kode untuk para teknisi, dan 3 itu kode untuk para ya. Kalau gaji sekarang itu jelas variabel numerik, angka sebagai angka ya, betul-betul variabel skala rasio. Ada nol mutlaknya. Gaji awal, lama kerja juga dalam satuan bulan, serta tingkat dalam satuan tahun. Jenis kelamin, jenis kelamin kita lihat labelnya apa. 1 itu sama dengan 3, 2 itu sama dengan ya, itu. Nah, sekarang kita kembali ke data view di sini. Secara garis besar, ini data tentang informasi tentang karyawan di suatu perusahaan. Baik, gimana caranya supaya saya tidak harus keluar masuk ya, supaya nggak stop sharing dan share lagi. Uh, Harusnya ada. Oh, Bisa share all screen, Pak, kalau nggak. ya entire screen kan ya, Ya, entire entire screen. screen. Ini kan. Lihat, Pak. Oke, ini kan masih SPSS sih kan. Sekarang saya ganti ke PowerPoint. Apakah juga sudah keluar PowerPoint? Sudah Oke, terlihat. sip. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke komparasi independent sample t-test. Tujuan melakukan independent sample t-test adalah untuk menguji apakah min atau rata-rata dari suatu variabel berbeda secara signifikan berdasarkan variabel kategorikal. Kategorikal untuk pria dan wanita. Sebagai contoh kita gunakan data karyawan dari data para pekerja bagian produksi. Jadi kita harus pilih dulu datanya itu hanya bagian produksi saja. Teknisi tidak dimasukkan, manajer juga tidak dimasukkan. Itu kan kategori pekerjaan itu bagian produksi, teknisi, dan manajer. Nah, yang saya ingin tahu itu adalah para pekerja bagian produksi saja. Dan kita ingin mengetahui apakah rata gaji awal wanita berbeda secara signifikan dari rata gaji awal pria. Ya, rata-rata berbeda dari awal pria. Nah, kita lihat sekarang hipotesa. Hipotesanya adalah HO rata-rata gaji awal pria sama dengan rata-rata gaji awal rata-rata gaji awal wanita sama dengan rata-rata gaji awal. HA-nya rata-rata gaji awal wanita lebih kecil dari rata-rata gaji awal. Nah, bagus. Kenapa kok pakai lebih kecil? Kenapa nggak tidak sama dengan lawannya sama dengan ini?
Well, saya mendapat informasi tambahan. Saya kira di mana-mana juga sudah diakui. Untuk satu jenis pekerjaan atau jabatan yang sama, biasanya wanita dibayar lebih rendah. Itu kenyataan di mana-mana. Jadi saya bisa menduga lah ya, eh, walaupun sama-sama di bagian produksi, pria dan wanita ini, saya menduga wanita dibayar lebih rendah. Bahkan di olahraga juga hadiah eh, tunggal putra selalu lebih besar dibanding hadiah tunggal putri. Tenis lah atau badminton lah. Jadi seperti itu. Nah, kenapa hipotesa yang tulis seperti ini? Kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua mengikuti acara bootcamp, akan saya jelaskan bagaimana cara menuliskan hipotesa. Karena hipotesa itu tidak ada di dalam soal, tidak ada di dalam SPSS, hipotesa itu ada di dalam benak. Ya, ada di dalam benak. Untuk itu kita harus tahu karakteristik hipotesa AO dan A. Oke, kita lanjutkan. Kita buka apa datanya tadi, lalu kita pergi ke, nanti akan saya praktekkan, tapi ini step by step-nya akan saya beritahukan kepada Bapak. Kita data ya, kita ambil data, kita klik data, menu data, lalu kita klik select cases. Select cases. Sesudah klik select cases, akan muncul window select cases seperti ini. Lalu ini kancing if condition satisfied, diklik, dan ini tombol biru if itu kita klik. Kemudian akan hasilnya adalah, oh maaf, hasilnya adalah akan seperti ini. Harus. Jadi tadi ini data ya, Bapak Ibu ya, data. Jadi kenapa Pak Agus pergi ke data? Ingat, saya akan memilah data ini hanya sehingga data ini hanya terbuka untuk para pekerja bagian produksi saja. Data ini kan ada bagian produksi, ada teknisi, dan ada manajer. Nah, saya akan pilih yang bagian produksi dulu. Jadi caranya pergi ke data, lalu turun ke bawah, select cases, akan muncul window ini, seperti saya katakan tadi. Kancing if condition is satisfied, diklik, lalu kemudian tombol if ini diklik, akan muncul window kecil select cases if. Nah, sekarang bagian produksi, bagian teknisi, bagian manajer itu ada di variabel apa? Adanya di variabel kategori pekerjaan. Jadi variabel kategori pekerjaan itu kita pindahkan ke kolom apa kotak dengan cara menekan panah. Lalu ingat tadi orang-orang bagian produksi itu kodenya adalah satu. Jadi kita harus tulis di sini klik sama dengan satu. Itu akan memilih data para karyawan bagian produksi. Lalu kita klik kita klik. Oke, ini adalah di apa output window. Tidak terjadi apa-apa di output window. Yang terjadi perubahan itu adalah di window data. Nah, ada beberapa data yang dicoret. Kelihatan Pak, ya, dicoret di kolom yang awal ini. Ada dicoret. Nah, data yang dicoret, misalnya data nomor urut 27, dicoret. Kenapa? Karena dia, si responden nomor 27 ini, bukan karyawan bagian produksi. Kita lihat saja, kan, nomor 27. Mari kita lihat cut-off-nya. Cut-off-nya ternyata tidak, kan, tidak itu dia manajer. Sementara yang kategori pekerjaannya satu, ini tidak dicoret. Artinya, data karyawan bagian produksi itu terbuka, data karyawan bukan bagian produksi yaitu teknisi dan manajer tertutup. Nah, sesudah ini baru kita lakukan analisis. Kita klik analyze, lalu kita klik compare means, ya, komparasi ya, compare means. Dan karena kita ingin mengetahui dua grup yang berbeda, itu kita pilih independent compare means, kita pilih independent sample test. Kita klik independent sample test. Lalu apa tadi yang ingin kita bedakan? Oh, gaji awal. Gaji awal kita klik, kita masukkan ke dalam kotak test variabel. Lalu data gaji awal ini akan di grouping, akan kelompokkan berdasarkan variabel apa? Berdasarkan variabel jenis kelamin. Jadi variabel jenis kelamin gender ini kita masukkan ke dalam kotak grouping variabel. Nah, ternyata ada tanda tanya, lalu kita klik define group. Nah, ini grup satu itu adalah pria, kodenya satu. Grup dua itu adalah wanita, kodenya dua. Kan dua. Ya, kita continue. Dan kita klik. Nah, muncullah hasilnya seperti itu. Ya, ada grup statistik. Ya, ini apa? Tabel ini adalah tabel deskriptif. Jadi ada rata-ratanya.
Jadi rata-rata gaji awal pria itu 15.841, rata-rata gaji wanita itu adalah 12. Itu deskriptifnya. Nah, hasil tesnya mah ini apa tabel yang ada di bawahnya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan kembali ke PowerPoint saja. Nah, jadi ini tadi adalah step-step saya melakukan yang sudah saya lakukan tadi. Nah, lalu sekarang praktek membaca print hasil SPS. Nah, tadi kan ini, yang tadi saya bilang deskriptifnya gaji awal pria itu 15.801, gaji awal wanita itu 12.000. Nah, kita ingin mengetahui apakah rata-rata gaji awal pria dengan rata-rata gaji awal wanita itu berbeda secara signifikan. Kalau kita lihat angkanya, kita bisa juga lain. Nah, tapi ini kan hanya pelatihan. Dan ternyata bagian produksi itu ada 156 orang pria dan 206 wanita. Hipotesanya seperti apa? Hipotesanya, gaji awal pria sama dengan gaji awal wanita, HO-nya gitu ya, hipotesa 0. Hipotesa alternatifnya gaji awal pria lebih besar gaji awal wanita. Atau kalau dibalikin, gaji awal wanita lebih kecil dari gaji awal pria. Nah, sekarang baru kita lihat tabel hasil tes. Independent sample t-test dalam tabel ini akan mengeluarkan dua hasil tes, yaitu Levin test for equality of variances dan t-test for equality of mean. Yang kita ingin tahu itu ini, ya, apakah kedua rata-rata itu berbeda atau sama. Tapi sebelum kita membaca ini, kita harus membaca Levin test for equality of variances dulu. Jadi, dua kelompok itu, data kelompok pria dan data gaji awal wanita itu, dicek dulu apakah variansinya sama atau berbeda. Ternyata sesudah dicek, hasilnya signifikansinya lebih besar dari 0,0. Kalau signifikansinya lebih besar dari 0,0 itu berarti HO diterima atau ditolak. Berarti HO di HO-nya apa? HO mengatakan varian kelompok pria sama dengan varian kelompok wanita. HA-nya varian kelompok pria tidak sama dengan varian kelompok uh, ya wanita. Jadi hipotesa yang baru saya sebutkan adalah hipotesa ini ya, bukan hipotesa yang ini. Yang ini tadi, nah yang ini itu adalah hipotesa untuk t-test for equality of mean. Sementara yang hipotesa barusan saya sebutkan itu adalah untuk Levin test. Untuk apa Levin test ini? Untuk menentukan baris ataskah atau baris bawahkah yang harus kita baca. Nah, hasilnya adalah eh, variansinya itu sama karena signifikansinya ini berbesar dari 0,0. Jadi equal variances assume. Jadi equal variansinya di atas. Dengan demikian, baris yang kita lihat itu adalah baris yang di atas. Dan ini yang perlu kita lihat. P hitungnya 11,8, terus signifikansinya lebih kecil dari 0,01. Jangankan 0,01. 0, jangankan 0,05. 0,01 aja signifikansinya tetap lebih. Artinya berbeda. Gitu. Nah, tapi mari kita lihat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, karena ininya signifikansinya lebih kecil dari 0,05, kalau lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, HA ditolak. Dengan demikian kesimpulannya gaji awal tidak lebih besar dari gaji awal. Nah, begitu. Itu penjelasan narasi dari saya. Tapi kadang-kadang bisa lupa. Nah, ini narasi tertulis dari saya. Hasil uji independent sample test. Berikut adalah interpretasi dari hasil uji independent sample test yang mencakup Levin test for equality of variances dan t-test for equality of. Levin test dulu, kita lihat. F-nya 1,954, betul kan? Ya, betul. F-nya 1,954, signifikansinya 0,163. Ya, signifikansinya. Interpretasi dari Levin test apa? Nilai P adalah 0, atau ini signifikansinya 0,163, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menolak hipotesis 0 tentang kesamaan varian. Ya, variannya sama. Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa varian dari kedua kelompok adalah sama. Ya, kalau varian dari kedua kelompok itu sama, maka baris yang kita baca adalah yang di atas. Kalau varian yang kedua kelompok ini berbeda, ada kita baca equal variances not assumed. Nah, kita bacanya yang di. Tapi Pak, hasilnya kok nggak beda jauh? Memang benar nggak beda jauh, gitu loh. Jadi nggak itu. Tetapi saya kan harus ngajarin pada Bapak Ibu dari
Ini yang mana yang sebetulnya harus dibaca? Ya, lanjut dari t-test for equality of mean. T-test for equality of mean itu yang ini. Nah, t-test for equality of mean ini yang akan kita baca. Nah, p-value dan p-value-nya, nilai p-hitungnya tadi 11,8 kan di baris atas, yaitu baris equal variance. Dengan signifikansinya kurang dari 0,06. Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara kedua kelompok sangat signifikan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan. Kita jawab ya, equal variance system karena live test menunjukkan variasi yang sama, kita terutama mengandalkan hasil equal variance system. Namun kedua metode menginformasikan mengkonfirmasi adanya perbedaan yang. Jadi itu cara menginterpretasikan hasil dari uh, independent sample. Sedikit rumit tetapi itu cara membaca. Oke, lanjut terus lah ya. Nanti sudah selesai baru kemudian kita buka data. Kita saya minum dulu. Sekarang praktek regresi berganda, multiple regression. Jadi multivariat, multiple regression. Ini yang akan kita, yang kuning ini yang akan kita bahas. Ya. Dan ini sering sekali digunakan oleh mahasiswa untuk olah data skripsinya, untuk mengetahui uh, independen variabel mana yang paling mempengaruhi independen variabel. Oke, kita akan gunakan data. Nah, saya harus jelaskan dulu ini datanya data tentang apa. Kita akan gunakan file data survei1.saf. Jadi ini .saf itu adalah akhiran untuk datanya, filenya SPSS, file data dari SPSS. Jadi data survei1.saf ini adalah file data nyata yang diringkas dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa psikologi pendidikan. Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berdampak pada psychological adjustment, yaitu penyesuaian psikologis, dan well-being responden atau kesejahteraan responden. Bahasa Inggrisnya well-being. Survei ini berisi berbagai skala pengukuran yang telah divalidasi. Skala pengukuran sudah divalidasi untuk mengukur variabel-variabel yang menurut literatur mempengaruhi pengalaman stres seseorang. Jadi dari ilmu psikologi. Skala-skala tersebut mengukur variabel. Ada 3 variabel yang diukur, yaitu variabel penguasaan diri atau mastery dalam bahasa Inggris. Nah, variabel penguasaan diri ini diukur dengan 7 item, 7 pertanyaan. Ya. Lalu persepsi kontrol, variabel persepsi kontrol diukur dengan 18 item. Variabel stres yang dirasakan itu diukur dengan 10 item. Survei ini didistribusikan kepada anggota masyarakat umum di Melbourne, Australia, dan di distrik sekitarnya. Jumlah sampel akhir adalah 439 yang terdiri dari 42% pria, 58% wanita dengan usia berkisar antara 18 sampai dengan 82 tahun. Itu isi dari data. Supaya lebih jelas, saya akan tunjukkan masing-masing variabel penguasaan diri itu apa. Ini variabel penguasaan diri, 7 item, diambil dari Berlin and Schuler tahun 78. Jadi ini alat ukur yang sudah tervalidasi di penelitian. Fokus mastery ini adalah, atau penguasaan diri itu adalah mengukur rasa kendali seorang atas peristiwa kehidupan eksternal. Jadi seberapa mampu dia mengendalikan dirinya sendiri atas apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu loh eksternal. Contoh itemnya, apa yang terjadi pada saya di masa depan sebagian besar tergantung pada saya. Aplikasinya digunakan untuk menilai seberapa besar kendali yang dirasakan orang terhadap keadaan hidup mereka yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan. Jadi penguasaan diri terhadap kejadian eksternal itu penguasaan diri. Nah, kalau persepsi kontrol 18 item diambil dari Palang tahun 2000, mengukur rasa kendali seseorang atas kondisi internal mereka. Jadi ini mengukur seberapa besar dia bisa mengendalikan kondisi yang ada dalam diri dia, seperti emosi, pikiran, kesejahteraan fisik, dan sebagainya. Contoh itemnya, saya dapat mengendalikan emosi saya, dan saya dapat mengendalikan pikiran saya. Itu contohnya, ada 18 item. Aplikasinya digunakan untuk menilai seberapa besar kendali yang dirasakan orang terhadap kondisi yang dapat jadi penting untuk manajemen stres dan kesehatan. Itu variabel. Lalu variabel dependennya itu variabel persepsi stres. 10 item dari Sheldon Cohen tahun 2000. Fokusnya mengukur tingkat stres yang dirasakan oleh seseorang. Contoh itemnya, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa kesal karena sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Itu salah satu contoh item.
Aplikasi variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa tak terduga, tak terkontrol, dan seberapa berat kehidupan dirasakan oleh seseorang. Jadi penelitian ini sangat sederhana karena saya ingin contohkan untuk regresi berganda. Jadi kalau dibuat uh, model penelitiannya akan jadi seperti ini. Sederhana sekali. Ini variabel mastery, penguasaan diri, ini variabel perceived control, dan ini variabel perceived threat. Kita ingin mengetahui apakah atau seberapa besar variabel mastery berpengaruh terhadap perceived stress, dan seberapa besar pengaruh perceived control terhadap perceived stress. Gitu, ya. Nah, saya tunjukkan sekarang adalah eh, datanya di SPSS. Nah, ini datanya itu ini. Datanya itu nah, ada jenis kelamin, apa usia, status perkawinan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas variabel mastery tadi diukur oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 item. Nah, variabel variabel apa PFS itu perceived control itu diukur sampai berapa 10 item, perceived stress diukur banyak sekali sampai 18 item, artinya 18 pertanyaan. Satu pertanyaan kan akan mengisi satu kolom di dalam SPSS. Lalu, karena untuk regresi itu di dalam SPSS itu hanya satu kolom yang bisa diberikan, maka variabel, maka item-item tadi, misalnya item mastery, ya, 7 item mastery, ini kan mastery 7 item mastery itu dijumlahkan dan dibuat variabel baru hasil penjumlahan 7 item mastery tadi, yaitu ini. Nah, variabel ini adalah total mastery T mas itu total mastery. Kalau ini total perceived stress, kalau ini total perceived control. Jadi semua item-item itu dijumlahkan dan dibuat variabel baru sebagai hasil penjumlahan. Nah, ketiga variabel inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan regresi. Jadi bukan item satu persatunya, ya seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya, follow saya ya. Kita lanjutkan pakai Oke, multiple regression. Regresi berganda itu ada asumsi yang harus dipenuhi di dalam data, yaitu asumsi multikolinearitas, asumsi normalitas, dan asumsi heterogenasitas. Oh, binatang apa itu Pak Tulus? Nanti saya jelaskan. Mari kita lihat. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita pergi ke analyze, lalu kemudian regression dan linear. Akan muncul apa window linear regression, masukkan total stress ke kotak dependent variable dan masukkan total mastery dan total perceived control ke kotak independen. Lalu jangan lupa kita klik tombol statistik dan kita klik model fit dan collinearity diagnosis. Sesudah itu kita klik continue. Lalu sesudah kita klik continue, kita klik plot. Akan muncul window kecil linear regression plot. Jangan lupa ini ada Z red itu masukkan ke apa itu? Sel X, dan Z resid kita masukkan ke sel Y. Jangan lupa standardized residual plot itu diklik program dan normal probability plotnya juga. Sudah itu klik continue dan klik OK. Hasilnya akan ya. Nah, sebelum saya jelaskan ke sini, mari kita sama-sama. Oke. Oke. Kita pergi ke analyze, regression, linear. Independen variabelnya apa tadi? Total stress, total stress, total passive stress. Ini ya, masuk ke independen variabel. Lalu independen variabelnya total materi masuk ini, lalu total kontrol masuk. Oke, total passive stress ya. Lalu kemudian statistik dari kita klik statistik. Ini tadi model fit dan ini linearity diagnostik kita klik. Lalu udah hanya itu saja. Kemudian plot kita klik, kemudian ini Z red ini kita masukkan ke X, dan Z resid kita masukkan ke Y, histogram kita centang, normal probability plot kita centang, kita klik continue dan kita klik OK.
hasilnya seperti apa di window out di bekerja. Nah, itu jadi ini ada tabel variabel enter and remove, terus tabel model summary, terus ini tabel ANOVA, tabel koefisien, tabel collinearity diagnostic, tabel residual statistik, ada histogramnya, kemudian ada normal PP plotnya, ya lengkap sekali, dan ada scatter plotnya, begitu. Ya. Terus Pak, bacanya gimana? Nah, mari kita lihat di PowerPoint. Oke, yang pertama kita lihat dulu apakah data regresi itu tadi memenuhi asumsi-asumsi agar analisis regresi bisa dilaksanakan dengan benar. Yang pertama, multicollinearity. Kita lihat di tabel koefisien. Yang kita lihat adalah ini, collinearity statistik, nilai toleransi dan nilai IF. Jadi kita ingin mengetahui multicollinearitas. Tujuannya untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat atau sempurna antar variabel bebas atau antar independen variabel X. Kita ingin mengetahui apakah total mastery dengan total kontrol itu berhubungan berkorelasi terlalu tinggi atau tidak. Kalau terlalu tinggi, nggak bisa dilakukan regresi. Karena datanya itu saling numpuk. Ya, data yang ada di dalam mastery itu juga terkandung di dalam total persif kontrol. Dan itu nggak bagus. Istilahnya. Istilah collinearity dipakai jika hanya ada dua variabel bebas. Seperti kita ya, jadi collinearity. Sedangkan multicollinearitas digunakan jika jumlah variabel bebasnya lebih dari itu saja. Nah, sekarang apa arti dari angka-angka ini? Nah, kita lihat. Interpretasi. Toleransi, ya, nilai toleransi ini 0,722. Nilai toleransi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai toleransi yang mendekati 1 menunjukkan adanya multicollinearitas yang rendah. Yang berarti variabel prediktor, yaitu variabel independen, tidak berkorelasi tinggi dengan variabel prediktor lainnya, independen variabelnya. Dalam kasus kita, kedua prediktor memiliki nilai toleransi 0,2, menunjukkan multicollinearitas yang rendah. Jadi, bagus ya. Jadi, kita tidak menyalahi asumsi. Lalu sekarang variance inflation factor. Nilai VIF adalah kebalikan dari toleransi. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 biasanya mengindikasikan adanya multicollinearitas. Di sini kedua prediktor memiliki nilai VIF 1,382, jauh di bawah 10, yang mengindikasikan multicollinearitas yang rendah. Jadi asumsi multicollinearitas dipenuhi oleh kita. Nah, jadi tidak pernah. Karena kita lihat asumsi normalitas. Ingat, yang harus berdistribusi normal itu bukan data mentahnya, tetapi residualnya. Ya, jadi residualnya. Nah, kita lihat dari histogram. Histogram ini secara visual kita lihat saja. Oh, regression standar residualnya fairly apa ya, kelihatan normal lah, kelihatan normal lah ya. Ya jauh-jauh melenceng dikit lah, tapi kelihatan normal. Nah, bisa dibantu juga dengan normal plot of regression residual standardized. Ini bagusnya, idealnya kumpulan titik-titik data ini nempel erat di garis horizontal. Ini ada yang keluar sedikit tetapi tidak jauh. Jadi kita masih bisa berharap ini itu berdistribusi normal. Interpretasinya seperti itu. Titik-titik pada plot ini umumnya mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Ini merupakan indikasi yang baik untuk kualitas model. Meskipun ada beberapa penyimpangan dari garis, yaitu ini penyimpangan kita luas sedikit, namun penyimpangan tersebut tidak terlihat signifikan, yang menunjukkan bahwa asumsi normalitas tidak hilangkan. Penting kan? Paling penting itu normalitas residual. Normalitas residual adalah asumsi penting dalam analisis regresi. Jika residual tidak terdistribusi secara normal, apa? Maka dapat mempengaruhi validitas studi statistik dan interval kepercayaan yang terkait dengan model regresi. Jadi modelnya jadi tidak bisa dipercaya kalau distribusi residualnya tidak normal. Nah, sekarang asumsi heterokedastisitas. Tujuannya digunakan untuk mengetahui kesamaan varian. Apakah varian di antara independen variabel dan dependen variabel itu sama? Uh, Lawan heterokedastisitas itu adalah homokedastisitas. Analisis regresi mensyaratkan terjadinya homosedastisitas. Kita bisa lihat dari scatter plot ini. Kalau scatter plotnya kan tidak beraturan dalam arti kata seperti bola begitu mengumpul. Kalau
scatter plotnya seperti cerutu, nah dari bawah ke atas itu berarti ada, seperti ada hubungan gitu ya, entah naik ke atas, turun ke bawah, tapi pengelompok tidak beraturan jadi seperti pola. Interpretasinya seperti penyebaran titik-titik tersebar horizontal, Y sama dengan pola, tidak ada pola yang jelas atau struktur yang sistematik seperti bentuk corong atau bentuk kurva, gitu ya. Titik-titik itu pola nggak jelas lah. Konsistensi penyebaran residu tampak relatif konstan di seluruh rentang nilai yang terjadi. Kesimpulannya, homokedastisitas. Penyebaran residual yang konsisten menunjukkan bahwa asumsi homokedastisitas atau variasi yang konstan terpenuhi. Hal ini berarti variasi dari residual relatif seragam yang mendukung validitas model regresi. Begitu. Ya, jadi metode kedastisitas tidak ditemukan, yang ditemukan adalah homokedastisitas. Implikasinya memenuhi asumsi homokedastisitas penting untuk memastikan uji statistik dan interval kepercayaan yang dapat diandalkan dalam analisis. Oke, kalau tidak menunjukkan tanda-tanda adanya hetero, tapi malah homo. Asumsi-asumsi terpenuhi semua, sekarang baru kita lihat hasil regresinya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menunjukkan uji kelayakan model. Kadang-kadang teman-teman di sini di Indonesia juga menunjukkan ini adalah menunjukkan pengaruh simultan. Ya. Kita lihat yang 184 besar sekali, jelas signifikansinya kecil sekali, di bawah 0,0. Artinya apa Pak? Ini F statistik, nilai F-nya 1,184 tinggi sekali, menunjukkan bahwa model regresi secara signifikan lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam total stres dibanding dengan model tanpa variabel dependen. Jadi F besar itu sangat kita inginkan. Sekarang nilai signifikansinya kan kecil kan 0,00000 berapa gitu. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan. Ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terdiri dengan kontrol dan variabel dependen. Kesimpulan, model regresi yang digunakan untuk memprediksi total persist stress berdasarkan total persist kontrol dan total persist adalah layak dan signifikan secara variabel dependen secara bersama-sama memberikan yang signifikan dalam gerakan. Sekarang tabel koefisien atau uji koefisien regresi. Beberapa teman-teman di Indonesia mengatakan ini uji parsial. Ya, ini nih total materi dan total kontrol. Kita ingin tahu apakah total materi berpengaruh terhadap dependent variable total kontrol. Kita juga ingin mengetahui apakah independent variable total kontrol berpengaruh terhadap dependent variable total stress. Hasilnya kita lihat hitungnya minus 10, signifikansinya di bawah 0,0. Nah, total kontrol hitungnya minus 8,5, signifikansinya 0,0. Interpretasinya total materi koefisien B yang negatif minus 0,621, koefisien B tadi minus 0,21, minus ya, menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam total materi akan mengurangi total persist stress sebesar 0,621. Ini untuk apa istilahnya untuk prediksi ramalan, tetapi kan tidak relevan untuk di sini dalam yang lebih bagus, yang lebih penting untuk kita pahami itu adalah tanda minus. Tanda minusnya berarti hubungan antara total mastery dengan total stress itu hubungannya terbalik. Jika total mastery-nya naik, maka total stress-nya turun. Itu hubungannya. Dan yang memang masuk di akal kan, total mastery itu adalah kemampuan kita mengendalikan diri terhadap pengaruh eksternal, kan kejadian eksternal. Kalau kita semakin bagus dalam mengontrol itu, maka stres kita juga akan semakin turun. Sekarang total persist kontrol. Koefisien B yang negatif yaitu 0,15, sama-sama negatif ya. Menunjukkan bahwa tingkat peningkatan satu unit dalam total persist kontrol akan mengurangi total persist stress sebesar 0,1. Nilai ini signifikan secara statistik karena signifikansinya nilai P-nya di bawah 0,0.
Nilai beta menunjukkan bahwa total kontrol memiliki pengaruh negatif yang cukup kuat terhadap begitu. Ini tabel yang terakhir yang akan kita jelaskan, yaitu tabel model summary atau koefisien determinasi. Kita akan melihat R kuadrat dan adjusted R kuadrat, R square dan adjusted R square. Oke, R square-nya R itu adalah korelasi ya, korelasinya 0,68. Cukup tinggi. R kuadratnya, jadi ini R dikuadratkan hasilnya ini 0,4. Cukup besar, tinggi. Adjusted R square-nya 0,4. Interpretasinya gitu. Nilai R square, R kuadrat. Nilai koefisien determinasi, jadi R kuadrat itu juga disebut nilai koefisien sebesar 0,46. Berarti sekitar 46,6% variasi yang ada di dalam total passive stress, yang ada di dalam dependent variable, dapat dijelaskan oleh model ini. Apa sih Pak yang dimaksud dengan dapat dijelaskan? Orang Indonesia susah ya mengatakan untuk menerjemahkan explain by. Bahasa generik dalam bahasa Inggris explain by. Jadi begini, data di dalam total passive stress itu kan bervariasi kan datanya itu kan. Data dari responden kita bervariasi. Nah, ini dikatakan 46,6% variasi yang ada di dalam total passive stress ini dapat dijelaskan dipengaruhi oleh total mastery dan total control. Itu akhirnya orang Indonesia, oh explain by itu paling mudah dipahami kalau diubah kata-katanya menjadi dipahami. Gitu, ya. Sisanya yaitu 53,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Nah, adjusted R square, nilai R square yang disesuaikan adjusted R square yaitu 0,4 kali bedanya. Nilai ini menyesuaikan jumlah prediktor dalam model dan ukuran sampel. Jadi kalau independen variabelnya lebih dari satu, lebih dari dua, begitu sebaiknya yang dilihat adalah adjusted R square. Walaupun sebetulnya angkanya tidak. Hudson. Kesimpulan hubungan kuat nilai R yang tinggi 0,68 tadi menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan kelayakan model. Nilai R kuadrat yang signifikan mengindikasikan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan variasi pada dependent variable. Adjusted R square menunjukkan bahwa model ini tetap kuat dan akurat saat diaplikasikan pada populasi. Standard error of estimate yang moderat menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan. Oke, itu slide terakhir dari saya. Ya, sekarang saya serahkan kepada Mas Dion, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pemaparan materinya luar biasa banget Pak. Oke, nah paling kita langsung saja ya Pak ya ke tahap selanjutnya itu sesi Q&A dan untuk sesi Q&A ini sistemnya nanti Dion buka untuk dua penanya saja yang udah raise hand dan ternyata udah ada yang raise hand dari tadi gitu ya. Jadi untuk penanya pertama silakan untuk Pak Hasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan, ini saya baru-baru mendampingi teman untuk mengolah datanya dengan data kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional, kemudian kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, di dalam datanya itu saya menemukan tentang uji normalitas. Itu ternyata itu kan umumnya dibagikan Kolmogorov dan ada yang satu saya lupa namanya itu. Itu kan ya itu kan kalau misalkan ada satu saja yang di bawah signifikansinya 0,05, apakah itu masih layak untuk dilanjutkan untuk tes parametriknya? Karena kemarin saya kelola datanya itu parametriknya itu tetap saya lanjutkan karena saya anggap ini masih normal, berdistribusi normal karena di antara eh, datanya itu hanya ada satu yang tidak normal. Nah, apakah itu saya salah mengambil kesimpulan atau memang harus diupayakan normal semua? Jadi ini saya mau tanyakan Pak, bagaimana kelanjutannya itu? Misalkan dari pengujian itu ternyata ada yang eh, tidak normalnya. Apakah saya lanjutkan ataukah kita mencari trik bagaimana caranya? Karena saya browsing di YouTube ternyata ada cara ketika ada data yang tidak normal itu katanya bisa disiasati melalui di spesies itu. Dan apakah itu tidak melanggar? Apa bedanya kalau misalkan saya langsung merubah data saja seperti itu kan lagi tidak objektif lagi Pak seperti itu.
Itu yang saya mau tahu, bagaimana mengatasi ketika uji normalitas ternyata kok tidak normal. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Oke, Pak Anit. baik. Baik, Pak Hasan, good question. Uh, yang tidak normal itu di satu variabel gitu, Pak? Ada satu variabel, satu pengukuran tidak normal. Iya Pak. Ada satu variabel tidak normalnya. Oke, oke, jadi masalah. Biasanya kan uji normalitas itu pakai Kolmogorov-Smirnov dan saya lupa lagi apa. Biasanya Ya, yang satu variabel itu ada. ya kalau menggoroknya dia tidak normal. Tapi begitu yang satu itu justru di bawah 0,05 semua. Jadi di atas 0,05. Di kalau menggoroknya di bawah 0,05 signifikansinya. Makanya saya Ah, bingung. nggak apa-apa, Pak. Kan, ada dua tes sekaligus gitu kan. Kolmogorov-Smirnov, yang satu lagi saya lupa. Nah, biasanya yang dipakai yang itu harusnya tidak signifikan, Pak. Kalau hasil Kolmogorov-Smirnov dan yang satu lagi itu tidak signifikan, itu artinya sebenarnya data Bapak normal. Oh gitu ya. Itu terbalik soalnya. Coba aja Bapak lihat apa hipotesa di situ kan selalu dituliskan hipotesa nolnya gitu apa gitu. Ya, Ya. Jadi gini, kalau di antara dua tes itu satu menunjukkan tidak signifikan, ya artinya data normal, lanjutkan saja Pak. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi siap. si uji itu tuh tidak hitam putih banget gitu loh. Jadi kalau nggak ini, wah nggak bisa. Kalau tidak seperti itu, Pak. Saya tahu sekali banyak peneliti-peneliti senior di luar negeri itu intinya adalah data itu tidak boleh dikotori oleh tangan kita dengan cara diutak-atik, nggak boleh. Lebih Siap. baik, lebih baik dilaporkan saja apa adanya. Itu jauh lebih elegan dibanding kita mengotori data dengan diutak-atik. Siap, siap. Dilaporkan saja apa adanya. Jadi begini Pak cara melaporkannya. Dari hasil uji normalitas yang sudah saya lakukan, uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan seperti ini dan uji yang satu lagi menunjukkan seperti ini. Karena menurut literatur ini, uji yang itu tadi itu dianggap lebih kuat, maka saya anggap datanya adalah normal sehingga saya lanjutkan ke analisis. Hanya itu Pak. Laporkan aja Siap. apa ada. Oh, Sehingga makanya saya pembaca bilang. tahu, oh ini ya, ya enggak. Bukan berarti kemudian Bapak salah, sama sekali. Ya, siap, siap. Oke. Sip ya Pak ya? Oke, siap, Pak. Itu yang Oke. masalah itu ANOVA 2 jalur, Pak. Oh, two way ANOVA. Ya, itu kan kalau parametrik yang dipakai kan kalau yang tadi kalau dia compare berarti kan independen di tes saja dipakai. Kalau misalkan dia bukan yang satu itu kan pasti pirate di tes. Tetapi saya dapatkan itu anunya teman itu saran dari pembimbingnya itu pakai ANOVA 2 jalur, kemudian ada lagi ANOVA Jadi ANOVA tindak dua jalur begini Pak. ANOVA dua jalur itu kan ada tiga kelompok nih. ya. Ada tiga kelompok rata-rata yang akan dibandingkan satu dengan yang lain. Itu kan satu jalur one way ANOVA. Kalau tiga kelompok ini kan karena tiga maka pakai ANOVA, one way ANOVA. Tetapi selain kita membandingkan ketiga kelompok ini, misalnya ini rata-rata tekanan darah kelompok A, tekanan darah kelompok B, dan tekanan darah kelompok C. Gitu. Selain kita membandingkan rata-rata tekanan darahnya, kita juga membandingkan dilihat dari segi kelaminnya, gitu loh. Nah itu dua jalur atau two way ANOVA. Oh gitu ya Begitu. maksudnya. Seperti itu. Di bootcamp biasanya itu dijelaskan ANOVA dan two way. Oke, siap. Begitu Pak ya? Ya, makasih banyak, Pak. Oke, sip. Baik, makasih Pak Hasan untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya dan jawabannya dari bagus. Baik, selanjutnya untuk yang sudah raise hand tadi, untuk yang selanjutnya adalah Pak Faikotul. Silakan untuk Pak Faikotul untuk on cam dan juga on mic. Baik, gimana Pak Faikotul? File yang tadi tuh bisa Oh, dikirim nggak? untuk file file yang akan di-share itu sudah ada, Bu? Sudah ada di chat. Bisa dilihat aja ya. Baik, untuk pertanyaannya Maksudnya itu saja. setelah itu loh, Pak. Bisa dikirim apa tidak, Pak? Apanya Bu yang dikirim Bu? Yang pelajaran tadi rumus mikroskop Excel-nya itu, Pak. Mikroskop X. Mungkin maksudnya spesiesnya siapa? Oke, Pak. Shapiro Wilks. Betul sekali Pak Akram Shapiro Wilks. Saya tadi ingatnya Wilks Lambda gitu padahal saya tahu Wilks Lambda bukan itu. Betul. Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Wilks. Nah, dari kedua itu biasanya Shapiro Wilks yang lebih dianggap lebih kuat. Jadi kalau menurut Shapiro Wilks itu tidak signifikan, yang artinya datanya berapa. Sementara Kolmogorov Smirnovnya menunjukkan signifikan, yang artinya datanya tidak apa. Nah, kita anggap normal saja kata Shapiro Wilks. Kan?
Begitu. Oke, makasih Pak Kam. Oke, baik. Mungkin untuk penanya selanjutnya dari Bu Iranita, silakan on cam dan on mic. Assalamualaikum Pak Agus. Maafkan saya. Salam Bu. Nggak apa Bu Ira. Oke nih ya. Pak, saya cuma mau nanyain Pak. Kemarin saya ketemu buku dan diskusi dengan teman-teman. Ada buku tentang regresi Pak. Mhm. Jadi kalau data kita itu interval, itu harus bisa pakai regresi linear Pak. Tapi kalau data kita itu ordinal, harus menggunakan regresi ordinal gitu. Bagaimana Pak bisa menjelaskan nanti ke mahasiswa Pak? Jadi saya ketemu buku Pak gitu. Jadi kalau data kita ordinal, kita tidak bisa menggunakan regresi linear gitu. Tapi kalau data kita interval baru bisa menggunakan regresi linear. Itu saya lagi bingung Pak gitu. Itu teh itu tuh banyak perdebatan Bu. Banyak Iya Pak, itu perdebatan. jadi saya bingung Pak. Eh, Ibu kira-kira variabelnya apa contohnya? Ibu di bidang apa Bu? Pemasaran Pak, saya bidang pemasaran. Oke, pemasaran. Oke, oke. Variabelnya apa kira-kira Bu? Coba contohnya. Misalnya kualitas pelayanan Pak. Misalnya ini perilaku konsumen. Misalnya perilaku konsumen mungkin kita lihat dari usia atau umur apa usia tentang gendernya gitu loh Pak. Takutnya kadang-kadang mahasiswa susah membedakan tadi saya simak Bapak menjelaskan data ordinal dengan data interval gitu kan gitu tadi awalnya. Jadi saya mau nanya itu tadi saya baca buku Pak, makanya kami diskusi tadi siang itu data kita kalau misalnya kita data interval regresinya itu kita harus menggunakan regresi linear. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data ordinal itu regresi yang kita gunakan di SPSS-nya itu regresi ordinal Pak gitu. Jadi tidak ada Betul Bu, asumsi, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi jadi tidak ada asumsi klasik gitu Pak. eh, eh, ya betul kalau ordinal Bu. Tidak memenuhi asumsi klasik karena jadinya bukan parametrik dianggapnya. Tapi Iya, begini Bu. Kalau semisalnya variabel independen Ibu itu adalah katakanlah service quality, ya. iya, Dependent variabelnya itu adalah purchase intention atau minat beli, gitu iya, ya. iya Pak. Itu kan pasti diukur masing-masing variabel itu kan diukur dengan lebih dari satu item kan, Bu. Iya lebih. Biasanya 3, 4, bahkan 5 item kan, Bu. Iya, iya Pak. Nah, di ilmu kita alat analisis statistik yang paling tepat itu bukan regresi SPSS, Oh, tapi yang besok akan dijelaskan oleh Pak Wahyu yaitu Smart PLS. oh Smart PLS Pak. Ya, Ya, Smart saya sering PLS juga menggunakan pas Smart PLS, tapi mahasiswa banyak yang menggunakan regresi linear itu, tapi datanya data ordinal Pak. Gitu. Jadi yaitu saya dapat regresi di SPSS itu sebetulnya punya strictly speaking menuntut variabel yang diukur dengan skala numerik itu Bu. oh numerik ya Pak. Iya itu. Ya. Kalau skala kita nggak numerik gitu ya, uh, terus dipaksa dipakai SPSS Linear. ya bisa, ya bisa. Cuma Oh, kemudian kualitasnya itu jadi apa ya? Banyak orang yang menyaksikan kualitas hasil analisis. Mengapa? Karena ada aplikasi lain yang sangat mampu mengakomodasi variabel laten. Istilahnya kan variabel laten itu variabel yang tidak diukur secara langsung, tapi diukur dengan beberapa item gitu ya. Itu ya. dengan menggunakan apa Smart PLS biasanya apa Ya. aplikasinya Smart PLS. Tetapi Jadi Bapak, juga jadi Bapak sarankan kalau di pemasaran itu lebih baik Smart PLS ya Pak daripada betul, regresi linear ya Pak. betul, betul. Oh ya Pak, baik. Tetapi saya juga sadari Bu, teman-teman Ya dari Pak. psikologi itu kan juga mengukurnya pakai pakai multi item seperti yang contoh tadi regresi kan, nah, solidnya Oh, regresi tadi kan multi item. ya ya. Nah, terus mereka dengan cara mudah multi item itu dijumlahkan atau dirata-ratakan, jadi ada variabel baru yaitu total Ya, gitu, baru kemudian oh, diregresikan. baru Itu juga jadi diregresikan. perdebatan. Tetapi Oh, teman-teman dari psikologi itu sudah umum Bu melakukan itu. Lalu oh, apa bedanya Pak Agus dengan variabel laten yang digunakan di Smart Cell? Jadi variabel total mastery tadi, gitu ya, iya. itu misalnya total mastery diukur dengan 7 item. Nah, si peneliti itu menganggap bahwa ketujuh item itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel totalnya. Begitu. Iya, Sementara kalau di variabel laten, seperti yang biasa oke. dilakukan marketing dengan menggunakan Smart PLS, misalnya ada variabel kepuasan konsumen diukur dengan 4 item. Nah, belum tentu kok 4 pertanyaan atau 4 item ini
mempunyai pengaruh yang sama terhadap si total, mempengaruhi pengaruh yang sama terhadap variabel yang diukurnya. Gitu. Nah, saja pertanyaan pertama itu mendominasi dibanding pertanyaan kedua yang ketiga. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi oleh karena itu teman-teman di marketing itu jarang sekali menggunakan FPSS untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel Hubungan. terhadap variabel. Karena sebagian besar variabel yang kita gunakan di marketing itu kan variabel laten, bukan Iya, variabel abstrak yang tapi tetap kita harus ukur, misalnya kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, seperti itu kan, kepuasan. purchase intention, kepuasan. Jadi sebaiknya saya sarankan pada gunakan Smart PLS. Jadi besok Baik. ibu hadir lagi bu, dan tanyakan itu ke Pak Wah. Oh ya, baik, 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 baik. Iya. Makasih Pak Agus, makasih banyak Sama-sama, informasinya. sama-sama. Ya, Baik, terima kasih Bu Iranita untuk ya, pertanyaannya. makasih. Baik. Nah, untuk yang sesi raise hand kebetulan sudah Dion tutup karena akan lanjutkan untuk yang sudah bertanya di Slido. Untuk yang di Slido akan Dion mulai dari yang paling populer untuk pertanyaannya, yang mana itu pasti banyak yang juga bertanya hal yang sama gitu ya. Pertama dari Ibu Amanda, jika kuesioner saya adalah Likert dan wawancara, lalu metode analisis saya dengan regresi linear berganda, bagaimana cara merubah wawancara bisa dimasukkan ke SPSS, Pak Agus? Sorry, sorry, sorry. Saya itu barusan baca, maaf ya, saya itu barusan baca komentarnya dari Pak Ahmad Rifahi. Skala Likert diasumsikan memiliki jarak yang sama antara 1, 2, 3, 4, 5, sehingga sebagian prediksi membolehkan X. Tepat sekali Pak Ahmad, memang seperti itu. Jadi, uh, kenapa skala Likert atau skala ordinal itu bisa diolah pakai, dan dianggap data interval diolah pakai parametrik, hanya berlandaskan kepada asumsi. Asumsi bahwa sangat jarak perasaan sangat tidak setuju ke tidak setuju itu sama dengan jarak perasaan setuju dan sangat setuju. Asumsinya itu sebetulnya. Ya, kalau itu asumsi dipegang ya berarti dianggap interval. Kalau dianggap interval boleh dong pakai parametrik itu sebetulnya. Ya, jadi kalau dulu kan harus diubah dulu dari method of successive interval gitu kalau salah istilah. Ya, kalau dulu zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang sebagian besar peneliti sudah bisa menerima asumsi itu sehingga ya oke saja. Tetapi kembali lagi regresi yang di SPSS itu kurang dapat mengakomodasi variasi yang ada di dalam variabel laten yang biasa digunakan di masyarakat. Oke, kembali kepada Mas Dion. Maaf ya, tadi itu saya sedang membaca itu. Apa tadi Mas Dion? Maaf. Baik, Dion ulang ya Pak ya. Ya, Eh, ya, ya. Pertanyaannya, jika kuesioner saya adalah Likert dan wawancara, lalu metode analisis saya dengan regresi linear berganda, itu kira-kira bagaimana merubah wawancara supaya bisa dimasukkan ke SPSS, Pak? Wawancaranya pertanyaan terbuka atau tertutup? Oke, bagaimana untuk Ibu Amanda boleh ditulis di kolom chat mungkin? Kalau wawancara terbuka nggak bisa Bu dimasukkan ke dalam SPSS. Wawancara terbuka itu hanya untuk memperkuat analisis kuantitatif kita. Gitu. Wawancara terbuka, itu enggak, wawancara terbuka kan tidak diangkatkan, gitu. Sehingga tidak bisa diolah secara statistik kalau tidak diangkat. Begitu. Begitu ya Bu ya, Bu Amanda ya. Baik, bisa lanjut ya Pak ya. Dari Ya. Ibu Lia, eh, untuk pertanyaannya bagaimana pengkodean di Excel jika ada variabel dengan beberapa subvariabel dan banyak pertanyaan di setiap subnya, Pak? Khususnya untuk SPSS regresi linear berganda. Nah, sejauh pengalaman saya ya dengan dalam kasus seperti itu ada variabel, kemudian di bawahnya ada subvariabel dan subvariabel itu diukur dengan beberapa item gitu loh ya. Dalam kasus seperti itu, SPSS, regresi berganda SPSS itu mempunyai kekurangan. Kondisi yang seperti Ibu Aulia alami itu akan mudah sekali dihandle dengan menggunakan Smart PLS atau AMOS yang lebih mudah digunakan adalah Smart PLS. Jadi itu ada variabel, ada konstrak, terus ada dimensi-dimensi yang mengukur konstrak tersebut. Nah, satu dimensi itu juga diukur dengan beberapa pertanyaan atau beberapa item. Jadi sebaiknya jangan gunakan SPSS, lebih tepat gunakan Smart PLS. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Jessica, saya sedang melakukan penelitian menggunakan kuesioner. Saya menggunakan pertanyaan seperti kuis untuk mengukur pengetahuan responden. Nah, skala apa Pak kira-kira yang bisa digunakan? Tergantung apa yang akan Ibu ukur, variabel apa yang ingin Ibu ukur. Ya, jadi gini, logikanya begini ya Bu ya. Variabel yang
observe, variabel yang kelihatannya observe bisa langsung diukur, itu mudah sekali kita mengukurnya. Kan misalnya tinggi badan kita ukur saja langsung kita pakai tinggi badan yang ratus sentimeter, berat badan ada alat ukurnya, kita tinggal naik ketimbangan badan langsung ada hasilnya. Tetapi untuk variabel-variabel yang abstrak, alat ukurnya mana Pak Agus? Apalagi kalau misalnya saja, misalnya saya kira semua teman di sini mudah memahaminya. Misalnya variabel kepuasan konsumen, nggak ada alat ukur ya kan? Alat ukur itu adalah kuesioner, ya. Ya, dan pertanyaan untuk mengukur kepuasan konsumen katakanlah itu diukur dengan 4 pertanyaan, ya, diukur dengan 4 pertanyaan. Nah, terus alat ukur yang bagus untuk mengukur variabel kepuasan konsumen itu begini, Bu. Dan pilihan jawabannya misalnya Likert scale 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu variabel kepuasan konsumen diukur oleh 4 pertanyaan. Pilihan jawabannya semuanya adalah Likert scale 1. Begini, Bu. Logikanya harus masuk bahwa jika sebagian besar responden ibu dalam menjawab pertanyaan mengukur variabel kepuasan konsumen menjawab dengan angka 45, 45, 45, 45, 45, artinya sebagian besar responden ibu itu adalah puas. Kalau sebagian besar responden ibu itu menjawab 12, 12, 12, 12, artinya sebagian besar responden ibu itu adalah tidak puas. Nah, alat ukur dan berupa pertanyaan harus mempunyai properti seperti itu. Artinya kalau kita mengukur segini, oh itu mah sesuatu yang pendek. Kalau segini, oh itu sesuatu yang panjang. Sama dalam properti itu juga harus terkandung di dalam alat ukur yang berupa kuesioner. Jadi skala apa yang digunakan? Tergantung ibu mau mengukur variabel. Kalau variabelnya tertentu itu, uh, oke, mungkin saya salah mengerti. Maksud ibu mungkin alat ukurnya dari mana? Nah, saran saya, ibu dan teman-teman semua nggak perlu membuat alat ukur sendiri. Gunakan saja alat ukur yang pakai untuk mengukur variabel yang sama dari penelitian yang terdahulu. Dan ibu bisa dapatkan dari artikel-artikel jurnal dari penelitian yang sama terdahulu. Itu biasanya. Jadi kita tidak perlu membuat artikel alat ukur baru. Skalanya seperti apa? Gunakan saja, pakai aja alat ukur yang sudah dipakai di penelitian. Justru alat ukur yang sudah dipakai di penelitian terdahulu itu sudah tervalidasi. Oleh karena itu, kalau kita mau meneliti, mau tidak mau, wajib hukumnya ibu harus membaca artikel di penelitian di tahun terus. Sehingga Bapak Ibu tahu kan, oh penelitian yang melibatkan variabel itu pernah dilakukan di sini, konteksnya ini, dilakukan ini, dihubungkan dengan variabel yang lain. Nah, dunia persilakan penelitian di topik Ibu itu harus dibuka. Tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa membaca artikel-artikel terdahulu. Terus kita katanya melakukan penelitian ini dan penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi wajib kita mengetahui dalam tanda kutip istilah saya dunia persilakan penelitian yang dilakukan di topik kita sudah sampai mana, sudah mana saja yang dilakukan, mana saja yang sudah dilakukan, begitu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena keterbatasan waktu. Jadi dari Ibu Ria, saya ingin bertanya kalau data tidak normal itu sebabnya apa dan bagaimana mengatasinya? Karena Ibu Ria ini juga menggunakan SPSS Pak. Data tidak normal itu karena banyak penyebabnya, Bu. Sebagian besar kalau kita mengkolek data, biasanya kemungkinan mendapatkan data yang tidak normal dan terdistribusi tidak normal itu jauh lebih besar dibanding kemungkinan Ibu mendapatkan data yang benar. Why? Karena pada saat kita mengkolek data juga kita teknik samplingnya juga kan sebagian besar yang paling mudah itu yang dapat data atau yang sesuai dengan karakteristik responden. Sementara yang kalau ingin mendapatkan sampling secara random itu kan eh, apa istilahnya, cara yang betul-betul random itu kan simple random sampling. Simple random sampling itu semua anggota populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk hadir sebagai seorang responden kita kan. Uh, Kalau yang paling mudah itu kan seperti arisan lah. Arisan nama dikurung dimasukkan ke dalam gelas cocok gitu ya.
Dan semua nama yang ada di dalam gelas itu kan mempunyai probabilitas yang sama buat menang. Tetapi untuk melakukan itu eh, tidak, tidak kurang. Sehingga kita kebanyakan mengambil apa seadanya itu dalam bukti pasti tidak. Tapi toh akhirnya menghasilkan data yang tidak tepat. Terus kita harus bagaimana? Ada Bu syarat-syaratnya data itu dikonvert. Jadi data itu tidak kita ubah satu persatu, tidak, tapi dikonvert semuanya dengan satu rumus tertentu. Jadi misalnya ada di, di log ya dibikin ya, pakai log, pakai ada beberapa Bu saya dulu pernah mengajarkan. Jadi bisa dikonvert agar nanti data itu bisa menjadi ya, terapi. Oke Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Agustinus untuk jawabannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Dian juga paham Bapak Ibu banyak pertanyaan ya. Tapi mohon maaf sekali karena antusias Bapak Ibu dan keterbatasan waktu. Jadi kita belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi Dion ada beberapa informasi nih untuk Bapak Ibu semua. Sebentar, Dion share screen terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang olah data kuantitatif sampai interpretasi dari SPSS dan Smart PLS ya Bapak Ibu semua. Nah, kegiatan webinar kita bakal dilakukan hari ini dan besok dan semuanya secara gratis. Tapi tadi Bapak Ibu juga ada beberapa yang nanya ya terkait materi dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misal kita melakukan sesuatu dengan passion, itu pasti kita akan senang gitu ya. Contohnya dengan riset. Kalau misal kita punya passion di bidang riset, tentunya kita untuk mencari tahu akan hal itu pasti akan jauh lebih enjoy. Dan juga karena burung-burung yang sama bulunya berkumpul di dahan yang sama. Maksudnya apa nih? Jadi Bapak Ibu semua pasti di sini yang memiliki minat yang sama itu pasti akan berkumpul bareng-bareng di Zoom ini gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu semua mau belajar lagi dan mau apa ya eksplorasi lagi lebih lanjut, itu tentunya Bapak Ibu pasti akan berkumpul bareng-bareng dengan pemateri-pemateri kita yang hebat-hebat. Nah, Dian juga mau ada informasi nih terkait bootcamp. Jadi kita itu juga ada bootcamp yang mana itu adalah bootcamp penelitian kuantitatif dengan software SPSS. Nah, untuk tanggal pelatihan dari bootcamp ini itu adalah tanggal 6 Januari sampai 3 Februari 2025. Nah, tadi kan Bapak Ibu juga banyak yang nanya nih, bagaimana ya kalau misal ada metode ini, metode itu gitu ya. Nah, itu kita juga bakal bahas di bootcamp ini Bapak Ibu semua. Dan untuk bootcamp ini cukup terjangkau ya Bapak Ibu semua hanya 325.000. Tetapi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini kita bakal berikan harga khusus yaitu 250.000 per bootcamp. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klaim dengan mengeklik atau mengakses https ebismak.net. Nanti di situ Bapak Ibu silakan masukkan uh, em, silakan melakukan booking untuk bootcampnya ini hanya 250.000 Bapak Ibu semua. Dan ini tentunya terbatas ya karena kita juga pasti batasin waktu dan juga untuk pesertanya untuk harga khusus ini. Kemudian selanjutnya, sebentar. Oke. Untuk selanjutnya, untuk Bapak Ibu semua, kalau misal Bapak Ibu semua juga mau belajar tentang pengolahan data dengan software SmartPL. Baik. Oke, dengan Smart PLS ya untuk interpretasi dengan AI dan hanya dengan menggunakan harga yang sama itu 325.000. Akan tetapi untuk Bapak Ibu semua, semisal Bapak Ibu semua minat untuk mengikuti dua-duanya, kita ada promo combo bundling. Jadi kita hanya 399.000 saja untuk dua bootcamp ini. Dan ini pasti jauh lebih wow ya Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu semua tidak perlu membayar harga double, tapi Bapak Ibu hanya bisa menambah beberapa ribu aja, nggak sampai 100.000, itu sudah bisa dapat dua bootcamp Bapak Ibu semua. Jadi boleh banget kalau Bapak Ibu semua mau belajar jauh lebih bagus ya, jauh lebih tinggi gitu ya terkait Smart PLS, bisa mengikuti kedua webinar ini. Caranya sama, tinggal melakukan akses untuk ebismak.net dan di situ Bapak Ibu semua bisa melakukan untuk pembeliannya. Dan untuk selanjutnya, kegiatan ini ada sertifikatnya nggak ya? Terus habis itu materinya dibatasin nggak ya? Tadi ada yang nanya ya. Kira-kira dapat rekaman atau enggak untuk kegiatan ini? Nah, sebenarnya kami juga akan memberikan benefit e-sertifikat untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk dosen dan untuk mahasiswa. Untuk dosen, kita bakal berikan sertifikat yang mana itu akan memberikan Bapak Ibu semua terkait nilai angka kredit KUM, yang mana nanti pelatihannya itu adalah selama 32 jam pembelajaran. Jadi untuk profesor juga harus jago penelitian nih. Jadi sertifikat ini juga bisa jadi bukti kompetensi Bapak Ibu semua. Dan untuk yang masih mahasiswa,
mahasiswa bisa menggunakan ini sebagai syarat SKPI. Jadi di sini nanti selama 32 jam pembelajaran untuk SKPI dan juga tentunya akan memperbesar peluang kerja khususnya di bidang riset dan juga pengajaran. Dan ini juga bisa sebagai bukti kompetensi Bapak Ibu semua untuk bidang Smart PLS ini. Nah, gimana caranya untuk dapetin itu semua? Dapetin sertifikat, kemudian rekaman secara lifetime, terus habis itu mendapatkan full materi. Bapak Ibu semua tinggal klaim saja di website yang sama yaitu di ebismak.net dan harganya hanya 55.000. Jadi akan dapat rekaman untuk hari ini dan besok. Bukan hari ini aja, tapi hari ini dan besok. Dan juga materi untuk hari ini dan besok. Tadi ada juga ya Bapak Ibu semua yang udah bicara, menyampaikan kalau misal berbayar mau nih karena materinya menarik banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung aja klaim di ebismak.net. Untuk harganya hanya 55.000. Oke, kemudian dari sini kita juga mau menawarkan beberapa produk nih untuk Bapak Ibu semua yang nggak punya waktu buat olah data dan juga nggak ngerti nih caranya dan bagaimana sih caranya interpretasi data gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa menggunakan layanan kami yang mana layanannya ini adalah data itu akan diolah dengan beberapa software, contohnya dengan SPSS, NVivo, MATLAB, dan lain sebagainya. Itu hanya mulai dari 450.000 saja. Dan harga ini cukup terjangkau karena kita bisa treatment data, kemudian hasil olah datanya juga bagus, dan semuanya kita bisa. Bahkan ekspres 1 hari aja bisa. Nah, untuk detail layanannya sendiri seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendapatkan benefit, fasilitas, dan juga background dari tim ahli yang ahli di bidang pengolahan data. Contohnya seperti fasilitas tentang analisis data, interpretasi data, request improvement, dan juga konsultasi bersama dengan ahli. Dan kita juga udah ada beberapa testimoni dari beberapa klien. Contohnya sudah kami tunjukkan di bagian kanan. Ada banyak sekali testimoni. Dan semisal Bapak Ibu semua tertarik untuk mengikuti atau menggunakan layanan kami, Bapak Ibu bisa langsung saja klik detail layanannya atau akses ke campsite.to/mydata yang ada di kiri bawah. Atau bisa konsultasi langsung ke Mr. Mark, yaitu adalah admin kami, di nomor tertera yang ada di bawah ini. Dan itu adalah informasi yang mau Dion sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup untuk webinar hari ini, dari Pak Agustinus kira-kira ada yang mau disampaikan dari ke Bapak Ibu semua yang ada di sini? Untuk Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak mendorong Bapak Ibu untuk mempelajari lebih giat lagi, karena ternyata tidak sulit kok statistik itu. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu ya, kalau dalam terutama melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah, yang paling penting itu justru menulisnya, ya bukan olah datanya. Gitu. Olah data penting jelas, tetapi tantangan yang dihadapi itu adalah word craftingnya, jadi menulisnya itu gimana gitu loh ya, sehingga logikanya itu bisa masuk dengan bagus gitu. Jadi akhir kata, mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau ada hal-hal yang mungkin saya ucapkan tidak berkenan, atau juga ada hal yang saya lupa tadi, misalnya apa tadi Shapiro Wilks gitu tadi. Aduh, kadang-kadang usia sudah menunjukkan ini suka mendadak hilang gitu, karena sering sekali saya temukan gitu atau lakukan analisis. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan, dan sampai jumpa lagi di acara bootcamp yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustinus dan Bapak Ibu semua. Kita tunggu di hari besok ya, karena kita besok juga ada webinar bersama dengan Pak Wahyu. Terima kasih untuk antusiasnya. Dion juga mohon maaf jika ada kesalahan dan Dion mohon undur pamit dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye Pak, teman-teman semua, Bapak Ibu, izin live ya. Ebismak, lembaga nomor 1 yang inovatif, pelatihan dan penelitian, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu. Bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami, meraih mimpi teradu.
partner. Ebismark, your research partner. Ebismark, lembaga nomor 1 yang inovatif, pelatihan dan penelitian, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu, bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami, meraih mimpi teraju. Ebismark, your research partner. Ebismark, lembaga nomor 1 yang inovatif, pelatihan dan penelitian, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu, bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami, meraih mimpi teradu. Ebismark, your Ya baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami sampaikan bahwa tadi baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Kami menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai jam 5 di Velodrome Rawamangun. Dan kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Dimulai dari sekolah dasar,